Itu juga karena dasarnya itu diharamkan dalam agama Islam. Untuk apa dia bawa baca bismillah? Udah, dia nggak bismillah pun kan, ya udah jalan aja. Ngapain bismillah? Dia tahu bismillah itu kalau makan yang halal, minum, berpakaian, nutup aurat itu semua iya. Tapi kalau untuk seperti ini ya nggak usah. Memang dia melahirkan konflik. Biasanya gini dok, kita kan sama-sama di media ya. Ada orang, bahkan saya pernah tegur beberapa selebgram, kebetulan karena saya kenal dia, saya ingatkan. Jadi untuk mendatangkan follower, views itu, mereka memang sengaja buat yang heboh-heboh. Nah, di Indonesia yang paling gampang adalah mayoritas muslim, picu emosinya, jadi banyak komentar, nah makanya seperti itu. Jadi mereka nggak berpikir tentang masalah efek buruknya. Oke. Tapi kalau misalnya kita korupsi Al-Quran itu berarti masuk penistaan agama juga Pak Ustaz? Jadi dia berdosa dengan itu dan dia bisa masuk dalam kategori itu karena memang kok Al-Quran dikorupsi untuk apa gitu ya? Itu bisa saja masuk. Ya. Iya kan masalahnya sudah ya kan untuk dapat posisi itu kan pasti kan nggak mungkin orang kayak saya juga Pak Ustadz. Kan pasti kan orang yang punya keilmuan lebih tinggi, punya keimanan lebih tinggi juga. Masa punya keimanan lebih tinggi dia... Nah, kita sayangkan tidak seperti itu dok. Jadi bukan berarti misalnya Kementerian Agama berarti semua dalamnya orang sudah beriman dan bagus kualitas iman. Belum tentu. Ada juga orang yang murni datang untuk bekerja, mencari income gitu kan. Kita tidak usah bicara Kementerian Agama. Hampir semua lembaga ada saja orang yang tulus, misalnya kayak pesantren, tulus mau datang menuntut ilmu sebagai murid. Ada juga orang yang datang hanya sekitar mengejar ijazahnya, memenuhi misalnya desakan orang tuanya kan gitu. Sama ada juga tenaga pengajarnya yang murni dia mau sebarin agama Islam, dia tulus mengajarkan muridnya. Ada juga orang yang tidak, sebagai profesi murni. Muridnya ngerti nggak penting bagi dia. Lulus nggak penting. Yang penting saya dapat uang, saya bisa hidupin keluarga saya. Nah begitu. Oke. Ya emang ada juga orang seperti ini level-levelnya. Makanya kalau terjadi korupsi misalnya di Kementerian Agama, itu kita harus pahami ini oknumnya. Bukan membawa seluruh kementeriannya. Di dalam ada orang baik, ada orang yang tidak baik gitu. Jadi jangan langsung kita fonis juga, oh berarti di sini harusnya nggak terjadi dong korupsi. Karena di sana tuh harusnya Kementerian Agama orang baik semua. Ya. Kalau semuanya orang baik, kita nggak usah lingkup terlalu besar ke Kementerian Agama. Saya di kantor mendapatkan orang-orang yang datang bekerja, dari performa mereka, sepertinya mereka ini sudah hijrah, mereka itu sudah coba berubah dari keadaan mungkin mereka yang sebelumnya kepada lebih dekat pada agama, tapi ternyata mereka masih manipulasi data, mereka masih berdusta, mereka masih segala macam. Ada aja oknum-oknumnya. Ada oknumnya gitu ya. Oke. Maksudnya kalau misalnya punya namanya ada arti keagamaan khusus nggak lagi Pak Ustadz? Misalnya orang yang kita hargai, Nabi Isa misalnya atau Nabi Muhammad kayak gitu punya, tapi kelakuannya maksiat nih Pak Ustadz. Ya tetap oknum dok.